Halo Fun People, balik lagi bareng Fantastic. Dan di sini kita mau ngobrol-ngobrol masalah seputar dana darurat. Dan tentunya kenapa gue ditemenin sama Uzam dan Ibnu? Mereka ini adalah salah satu yang satu single, yang satu udah berkeluarga. Nah, mungkin kita mau sharing nih bareng Fun People di sana. Buat kalian penting banget harus tahu masalah dana darurat. Oke, kita mulai. Sweeten. Ya, Siapa? Oke, lu dulu. Kalau dari gue sendiri sih, ini opini pribadi ya. Menurut gue ketika dana itu bisa dikatakan dana darurat tuh ketika minimal lu punya dana 3 kali dari gaji 1 bulan lu. Save nggak lu pakai apa-apa. Jadi ketika ada amit-amit ada lu butuh apa, setidaknya lu nggak perlu lagi motong dari duit biaya lu bulanan atau mangkas dari investasi lu atau motong dari biaya lu harus ngeluarin bulan ini apa jadi nggak keluar. Berarti intinya tuh 3 kali gaji ya dari pendapatan lu kan? Dari pendapatan itu ngendep di terpisah ya, itu bukan kayak plan buat pensiun lu, bukan investasi atau deposito lu. Di intinya luar biaya nikah, di luar apapun. Biaya apapun. Oke. Menarik sih kalau kata gua. Dan terus kayak selain itu lu ada ini gak sih kayak keidean kayak lu kan kita ya. Gua. Justru gua rada-rada susah gitu untuk kayak ngumpulin dana darurat itu kayak yang ada duit gua habis sih pakai jajan. Nah, lu gimana sih kayak nyiasatinnya? Ya kalau gue mungkin karena tipikal itu kan dari tipikal orang masing-masing ya, nggak bisa disamaratakan. Nah karena gue tipikal orang yang nggak banyak mau lah gitu, nggak jajan sana sini, nggak pingin punya barang gitu, tapi jajan yang benar-benar makanan ya. Nah, yang kayak nggak pingin beli barang atau apapun. Nah ya gue sih cuman split aja. Jadi ada beberapa bank. Bank satu itu dipakai buat kebutuhan sehari-hari dan bank satunya lagi dipakai untuk naruh dana darurat dan satunya lagi ditaruh untuk tabungan lain-lain. Mantap juga sih. Tapi hal bagus lah kalau kata gue. Mungkin dari lu kan masih muda tapi lu masih udah bisa tahan tuh kayak bagi manage duit ya. Nah itu kan mungkin dari insight dari Ibnu ya. Dan sekarang kita coba tanya Mas Kalam yang satu ini. Tentunya kalau misalkan udah berumah tangga kan bertanggung jawab untuk menghidupi seorang istri ya. Ya betul. Pusing. Nah gimana tuh cara lu mungkin dari opini lu tentang masalah dana darurat ini? Ada gak sih kayak strategik lu sendiri atau jalanin jalu deh buat nyisihin kayak gimana tuh? Mungkin yang nonton mau ngelihat wajahnya yang udah. Iya boleh dong dibuka maskernya. Emang dia shy cat. beban gua itu karena udah punya tanggungan atas bawah ya. Jadi bawah gak tuh? Iya. Kan generasi sandwich gitu kan. Iya. Sandwich ya. Jadi paling enggak gua mesti punya 6 kali dari jumlah gaji gua sih. Buat dana darurat gitu. Kan tadi kalau Ibnu 3 kali, berarti kalau lu karena udah keluarga, udah punya tanggungan. Jadi 6 kali. 6 kali. Kalau misalnya lu udah punya anak belum? Udah. Itu udah termasuk semuanya. Oh, jadi, anak. Pokoknya 6 kali itu udah batas aman lah. Anak tetangga. Oke, batas aman ya. Iya. Ya otomatis kayak istri lu pun itu tuh lu bertanggung jawab dong untuk kayak saving buat dana darurat dia. Itu dengan catatan istri satu ya? Iya, catatan istri satu ya. Iya. Enggak nambah. Enggak dong. Enggak nambah. Berarti kalau 12 kali nah, gaji. Kalau 12. Terus Oke. Siapin. Mungkin di era kehidupan ibu kota yang lumayan ya buat ngomongin kebutuhan padat, unpredictable, biasanya lu kayak mertua tuh pengen diajak makan atau gimana. Nah gimana sih kayak biar lu gak boncos gitu? Ya balik lagi Lu agak majuan dong, gak enak biar anak teman-teman Fun People bisa enak lihat lu gitu. Muka gantengnya keliat. Jadi ya pentingnya dana darurat tuh itu kalau misalnya ada pengeluaran tak terhingga gitu.
pokoknya kalau misalnya ada mertua pengen ayo jalan-jalan sini makan di sini, nah itu Kayak- ngambilnya dari situ pokoknya. Kayak kalau mertua ngelihat tetangganya beli mobil kan biasanya mertuanya kepingin beli, nah itu kedua. Enggak, kalau enggak itu ya. Tapi nih ya, denger dulu. Kalau misalkan kan lu kayak ajak mertua pengen diajak jalan-jalan, oke, lu cabut tuh dari dana darurat. Berarti lu itu kayak misalkan mertua jalan-jalan, lu anggap itu tuh sebuah something yang darurat gitu ya? Iya, karena itu kan di luar rencana. Oh gitu. Iya. Darurat itu. Oh, gue kira anak dana darurat itu kayak buat kecelakaan. Kalau lu lagi kayak lu Nggak di pasti. PHK gitu waktu pandemi terus kayak aduh gak punya ini nih buat nerusin biaya hidup. Itu Oh, berarti bisa jalan-jalan juga termasuk bisa ya? juga. Iya, kan itu kan di luar rencana. Oh. Itu deh pokoknya. Terus cara lu gimana kayak buat mikir nih? Mau gak mau tuh wajib banget buat nyisihin dana darurat karena lu udah merit. Iya, cara gue ya udah pokoknya preparein aja semuanya. Kalau gue kalau gue biasanya setelah gajian itu minggu pertama langsung gue bayarin semuanya buat apapun. Langsung lu potong. Ya, gitu. Tapi tar dulu. Kalau misalnya setahu gue ya, sebenarnya ada loh kayak familiar banget dan gue pernah diajarin juga sama senior gue nih. Biasanya tuh kayak pembagian waktu kita gajian 20, 30, 10% tuh berapa gitu. Berarti lu sama kayak gitu? Gua sama kayak gitu pasti. Ada persenan-persenannya sendiri. Oke. Aku buat teman-teman Fun People juga mungkin bisa diterapin ya. Mungkin kayak yang tadi itu dibilang sama Ibnu ataupun Hujam, kalian juga tentunya bisa adapt sesuai tapi dengan versi kalian ya. Benar nggak sih? Iya betul. Ya benar. Balik lagi ke versi kalian kayak gimana enaknya. Cuma biasanya kalau misalkan kita ngebiasain kayak gitu enak tuh pembagian duitnya kayak gitu. Jangan waktu gajian dihabisin semuanya pakai jajan atau misalkan pakai check out yang ada boncos kalau kayak gitu. Dan gue tentunya mau kasih tahu sebenarnya ada memang yang secara umum untuk memisahkan dana darurat. Biasanya kalau misalkan orang single yang belum berkeluarga biasanya mereka berkeharusan untuk menyisihkan 3 kali lipat dari pendapatannya seperti kata Ibnu tadi. Atau misalkan yang udah menikah tapi belum punya anak biasanya 6 kali dari pendapatan, atau misalkan instead of buat istri kalian atau gimana juga seperti itu. Kalau misalkan udah beranak 1 nih, itu biasanya 9. Jadi per kepala dihitung 3. Kalau misalkan secara umum ya, dan misalkan kalian juga mau menerapkan, mungkin bisa dijadikan sebuah patokan menurut gua sih. Ya gak sih? Banyak anak banyak rezeki ya. Tapi banyak anak banyak rezeki. Jangan mikir kayak aduh makin banyak anak nih gua harus kayak nyisihin dana daruratnya makin banyak. Gak gitu juga sih konsepnya. Kalau misalkan masalah duit nanti ngikutin asalkan kerja keras. Bener gak sih? Bener. Semua udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Nah itu dia. Semuanya udah diatur tapi effort juga maksudnya. Iya, tetap kita harus kerja. Ya kerja penting. Itu jangan cuma dijadikan alasan ya udah deh gimana nanti, tapi Seimbang lah ya. balance sama apa yang lo usahain kayak gitu. Oke, ada pesan terakhir gak buat fun people yang di sana? Silakan masuk dulu. Dari yang tua dulu. Lah, jangan dong. Dari yang tua. Umur dulu. nih. Tadi kan udah mulai dari yang muda, sekarang mulai dari yang tua. Oke, kalau dari yang tua nih ya. Iya. Kalau dari yang tua Pesan ya, buat yang muda, pesan buat yang muda ini. Berarti orang tua mesenin buat yang muda. Buat orang yang muda, pokoknya jangan kebanyakan hedon deh. Sisihin tuh gaji, Iya, pakai iya. persenan, dan itu kuncinya udah. Simple ya, nggak ribet lo kuno. Nah, kalau dari gue yang masih muda nih, pesan buat yang udah tua, enggak. Enggak dong. Pesan buat teman-teman yang sama-sama muda, ya kita udah bisa lihat lah contohnya sama yang udah lebih tua nih. Bebannya berat, cukup berat, harus nyisihin berapa. Jadi kita mumpung kita yang masih muda, belum sampai ke tahap punya istri, punya anak, ya kita mulai dari sekarang nabung, sisihin, investasi. Ya pikirinnya jangan untuk hari ini aja, Benar tapi banget. untuk masa depan. Oke. Terus dari gue nih terakhir ya. Iya. Kalau gue sih cuma mau Lu tua ngasih atau 5 muda? hal. Sebenarnya gue udah paling muda di sini. Oke, disclaimer nih. Tapi gue mau ngasih 5 hal yang mungkin sekarang lagi gue terapin. Oke. Kadang lu bingung kan kalau misalkan lu mau mulai dari mana gitu. Yang pertama kalau misalkan nggak bikin lu bingung, rencanain anggaran bulanan lu. Terus yang kedua tentuin nominal dana darurat yang lu mau sisihkan berapa gitu. Terus udah itu yang ketiga, hitung dana darurat kira-kira lu butuhnya berapa seperti itu. Terus sisihin secara otomatis kalau misalkan waktu lu lagi gajian nih. Jangan kayak
head on dulu gitu. Terus kelima, setiap lu udah gajian atau income lu masuk ke rekening, sisihin atau prioritasin buat dana darurat terlebih dahulu. Nah, udah deh. Kalau misalkan simpelnya ikutin cara-cara 5 hal tadi, menurut gua itu udah aman sih. Dan mungkin itu aja ya dari gua, Jerry, dan Oke. Uzam, Dari Uzam. Ibnu. Dari Ibnu. Sekian konten kali ini dan jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya buat update konten edukasi investasi lainnya. Kita bertiga pamit dan see you in the next content. Thank you. Thank you.